Saudara sekalian, ada 2 atau 3 hal yang baik untuk kita jadikan bahan permenungan kita terkait dengan hari raya tubuh dan darah Kristus hari ini. Yang pertama, mengenai nama hari raya ini sendiri. Gereja memberi nama hari raya tubuh dan darah Kristus, bukan nama yang lain. Sengaja kata ini dipilih karena gereja mengajak kita semua untuk mengingat kembali peristiwa perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya yang salah satunya dikisahkan oleh Markus hari ini. Dan tadi pada ayat 22 dan 24, kata-kata datang dari mulut Yesus sendiri. Ambillah, inilah tubuhku. Inilah darahku. Kata-kata ini menjadi penting karena setelah Yesus bangkit, siapa boleh mengucapkan kata ini? Apakah setiap pemimpin ibadat boleh? Kalau ya, atas dasar apa? Dan kalau ya, artinya apa? Kita tahu kata-kata Yesus pada perjamuan malam terakhir ini kemudian ditetapkan oleh gereja menjadi kata-kata konsekrasi. Satu titik terpenting di dalam perayaan Ekaristi. Kata-kata Yesus yang kemudian menjadi kata-kata konsekrasi oleh Konsili Lateran pada tahun 1215. Kemudian ditegaskan mengapa kata itu harus ada, harus diucapkan, dan itu menjadi penting di dalam perayaan Ekaristi. Kata yang dipakai untuk pertama kali oleh Konsili Lateran tentang kata-kata konsekrasi ini adalah istilah Latin transubstansiasi. Dengan istilah transubstansiasi ini, apa yang semula dalam wujud roti saat imam mengucapkan kata-kata inilah tubuhku dan inilah darahku, roti berubah menjadi tubuh Kristus. Ini bukan lagi roti biasa. Ini sudah menjadi tubuh Kristus. Penampilannya sama, tetap roti, tetapi hakikatnya berubah secara hakiki, secara substansial. Dan itulah yang kita yakini. Itulah sebabnya juga mengapa hosti yang sudah dikonsekrir, sudah disucikan, itu harus dan hanya boleh dibawa dan diterimakan, dipegang oleh orang-orang yang tertahbis atau orang yang diberi mandat untuk itu. Dalam hal ini prodiakon.
tidak boleh sembarang orang memegang entah itu sibori, entah itu hostinya. Karena kita meyakini itu. Apa yang secara ajaran atau dari sisi dogma sudah disampaikan oleh Konsili Lateran pada tahun 1215 itu, 4 abad kemudian ditegaskan sekali lagi dan lebih otoritatif oleh Konsili Trento yang diselenggarakan tahun 1645 sampai 1663. Dan itu kita pegang sampai sekarang. Dan menjadi pegangan gereja sampai kapanpun juga. Itu yang pertama. Transubstansiasi, perubahan dari roti biasa menjadi tubuh Kristus. Dan itulah sebabnya juga pada waktu kita menerima komuni, imam mengatakan tubuh Kristus dan kita menjawab amin. Poin kedua, dengan kita menerima, meyakini bahwa hosti ini adalah tubuh Kristus, sesungguhnya kita meyakini juga bahwa dalam wujud roti ini Kristus sendirilah yang hadir. Kristus sendirilah yang menyapa kita atau bersabda kepada kita dan kemudian bersatu dengan diri kita. Inilah yang kemudian dalam Konsili Trento juga ditegaskan dengan istilah lain. Kristus yang hadir di dalam tubuh dan darahnya yang kita sambut itu diberi istilah realis presensia. Kehadiran yang nyata dari Tuhan sendiri di dalam diri kita. Dan itulah juga mengapa di dalam anamnese kita atau imam mengatakan setiap kali kita makan roti ini kita mengenangkan hidup Kristus. Kristus sendiri hadir setiap kali kita menyantap tubuh dan darahnya, kapanpun itu. Entah di saat kita mengikuti Ekaristi, entah kita dalam keadaan sakit, lalu menerima komuni orang sakit. Dengan kita menyantap tubuh Kristus, kita ingin menyatakan iman kita. Perasaan kita juga diteguhkan. Apalagi pada waktu kita sedang mengalami kesendirian ataupun kesepian. Kita diteguhkan dan kemudian dihibur juga. Di dalam sejarah gereja, kemudian kita mengenal berbagai macam peristiwa terkait dengan tubuh Kristus ini. Salah satunya adalah devosi kepada sakramen Maha Kudus yang disebarkan atau dimotori oleh Santa Margareta Maria Alacoque. Dan kemudian yang lain lagi adalah terjadinya mukjizat-mukjizat Ekaristi, sebagaimana juga yang menjadi devosi dan kemudian dikumpulkan oleh Beato Muda Carlo Acutis. Pengalaman kita sendiri tentang kehadiran Kristus, kita sungguh merasakan akhir-akhir ini. Kita mengingat setahun yang lalu
di mana kita berubah secara drastis dari perayaan Ekaristi biasa, lalu tidak bisa merayakan Ekaristi karena perkara pandemi. Kita merasakan gejolak perasaan, gejolak hati yang sungguh-sungguh rindu. Kita mendambakan boleh mengikuti Ekaristi. Di satu sisi kita ada dorongan yang begitu kuat dalam hati kita untuk hadir dari gereja mengikuti Ekaristi. Tetapi kita juga menyadari situasi yang membahayakan kesehatan kita dan kehidupan kita. Dalam situasi tidak mudah itu, gereja memberi kelonggaran, yaitu dengan memperbolehkan perayaan Ekaristi streaming. Sejak awal bahkan hingga saat ini. Di beberapa tempat masih saja ada saudara-saudara kita yang sudah setahun lebih tetap belum dapat menyambut tubuh Kristus. Dan kita mengingat kembali pengalaman kita masing-masing. Saya ingat begitu kita membuka perayaan Ekaristi offline yang pertama kali, betapa kita antusias untuk ikut hadir dalam perayaan Ekaristi, menyentuh dan menyambut kembali tubuh Kristus yang kita yakini, kita rasakan dia hadir melalui tubuhnya, melalui hosti suci. Dan kita lihat, kita rasakan saat itu, terutama yang saya saksikan adalah yang sepuh-sepuh. Tidak sedikit dari kita yang meneteskan air mata. Pengalaman ini mau mengatakan kepada kita bahwa apa yang diajarkan oleh gereja dengan yang namanya realis presensia itu bukan sekedar ajaran yang jauh ataupun sebuah ilmu yang tak terpahami, tidak. Entah itu yang namanya transubstansiasi ataupun itu realis presensia, Yesus hadir secara nyata, itu nyambung, ketemu dengan perasaan kita, dengan pengalaman kita sendiri. Maka lagu doa komuni batin memang langsung membuat kita itu merasa terhibur dan terkuatkan oleh tubuh Kristus yang sekarang ini kita syukuri boleh kita nikmati lagi seperti yang biasa. Pengandian saya, kualitas penghayatan kita akan tubuh dan darah Kristus yang kita sambut sekarang ini itu lebih mendalam, lebih intensif, lebih bermakna daripada 1,5 tahun yang lalu. Dulu kita tidak pernah bermimpi, tidak pernah memikirkan bahwa kita akan mengalami saat tidak boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Tetapi nyatanya itu kita mengalami itu. Pengalaman itu mau menunjukkan kepada kita
akan makna kebenaran dari apa yang diajarkan oleh gereja tentang Yesus Kristus sendiri yang hadir. Contoh pengalaman lain selain perayaan Ekaristi sendiri, yaitu saudara-saudara kita yang karena situasi lalu menerima sakramen pengurapan. Ada macam-macam situasi orang yang menerima sakramen pengurapan. Ada yang sungguh amat payah. Pada waktu saya mengawali doa untuk ibadat sakramen pengurapan, saudara kita ini terbaring lemah. Tidak ada kontak sama sekali. Tetapi entah bagaimana, pada waktu saya masuk ke dalam doa Bapa Kami, sepertinya tiba-tiba saudara kita ini langsung connect, nyambung, bisa mengucapkan doa Bapa Kami. Bukan hanya bisa mengucapkan, tapi mengucapkan dengan lantang dan dengan benar dan urut sampai selesai. Saya sambung dengan Salam Maria, sama saja. Dan itu mengherankan semua saudara yang hadir. Semula dalam keadaan putus asa, sudah pasrah pun monggo Gusti, menapa ingkang dipun kersakaken tumrap sederek kita menika. Tetapi peristiwa itu bukan hanya mengherankan, tapi juga menumbuhkan pengharapan baru. Ternyata sakramen pengurapan ini memberi kehidupan. Dan setelah dipersiapkan, setelah tadi doa Salam Maria, lalu ada persiapan sebentar, lalu saudara kita ini menerima tubuh Kristus dalam keadaan sadar. Dan setelah itu, setelah selesai semuanya menerima berkat, dia langsung bisa makan dan tetap sehat walafiat sampai saat ini. Itu salah satu situasi saudara atau orang Katolik menerima sakramen pengurapan dengan tubuh Kristus. Situasi lain untuk orang lain terjadi begini. Pada waktu mengawali atau sebelum mengawali, terkesan tidak ada tanda-tanda sakit penyakit. Bisa ngobrol dengan begitu rileks, begitu leluasa, bahkan guyon dan cengengesan. Lalu saya mengajak untuk mari kita mulai doa. Doa seluruhnya dilaksanakan dalam keadaan sadar sampai pada berkat terakhir. Dan persis pada waktu berkat terakhir dan seluruh yang hadir mengatakan amin, saudara kita yang menerima ini langsung berangkat. Saudara-saudara, ini pengalaman lain dalam hidup kita terkait dengan tubuh Kristus yang kita terima. Apa artinya? Tubuh Kristus memberikan kepada kita harapan dan hidup. Hidup baru untuk melanjutkan hidup di dunia ini, maupun hidup baru dengan sebuah sikap penyerahan diri total kepada Allah untuk hidup kekal. Itulah sebabnya juga mengapa Konsili Vatikan II menegaskan kepada kita
bahwa Ekaristi menjadi puncak dan sumber hidup umat Kristiani. Apa yang diajarkan oleh Gereja Konsili Vatikan kedua yang terakhir ini sudah kita alami dan akan menjadi pengalaman kita ke depan. Maka saat sekarang ini, di mana kita bisa melaksanakan dua model perayaan Ekaristi. Yang pertama dengan offline seperti biasa, dan yang kedua dengan online. Ada orang yang mengikuti perayaan Ekaristi online dengan alasan kesehatan, tetapi yang lain yang disembunyikan adalah kemalasan. Yang lain lagi adalah rasionalisasi. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, gereja mengingatkan kita semua, jangan sampai kita terlalu nyaman dengan Ekaristi online. Dalam situasi darurat itu bisa dimengerti, tetapi semakin situasi menjadi normal, kita tidak boleh lagi terlalu nyaman menikmati Ekaristi online itu. Gereja tetap mendorong kita semua, mari kita memberanikan diri dan jangan terlalu takut terhadap situasi luar. Teorinya, pengalaman 1 tahun mestinya membuat kita matang untuk berperilaku secara benar dan bertanggung jawab. Dan kita harus mengikuti perayaan Ekaristi offline seperti biasa. Mengapa? Justru karena pertimbangan yang tadi saya sebutkan. Dengan kita hadir dalam perayaan Ekaristi offline, kita menerima tubuh Kristus sendiri, tanda kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita secara real, secara nyata, dan dapat kita rasakan. Itu saja beberapa catatan saya pagi hari ini. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.